Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya trading dengan follow the trend. Oke, follow the trend di sini maksudnya gimana? Follow itu berarti mengikuti. Trend itu ya trennya saat ini apa? Trennya saat ini sedang naik, trennya saat ini sedang turun, apakah trennya saat ini sedang begitu-begitu saja atau konsolidasi? Kita harus bisa menentukannya terlebih dahulu supaya kita bisa tahu tuh ketika trennya naik berarti kita oke, ini trennya sedang naik nih, kita bisa buy ini. Ketika dia trennya turun atau trennya itu sedang melemah banget, kita bisa kelihatannya orang-orang lagi capek nih, jadi kita bisa sell di situ. Nah, itu caranya untuk follow the trend. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke chart aja. Oke, tren itu ada 3. Yang pertama, tren naik, kayak gini. Kemudian tren turun. Kemudian tren konsolidasi, sideways, flag, itu juga bisa. Ini namanya banyak di sini. Kalau tren naik ini biasanya dibilang bullish trend. Kemudian kalau tren turun itu biasanya juga dibilang bearish trend. Nah, makanya kalau ada yang bilang bull trend atau bullish itu berarti trennya dia naik, bearish itu berarti dia turun. Oke, bagaimana sih cara kita tradingnya di sini sekarang? Nggak usah berbelit-belit. Ketika trennya itu naik, ini trennya naik, berarti kita mencari posisi saat dia di sini. Saat dia membentuk higher low, saya bilang higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau bingung higher high, higher low, kalian bisa lihat waktu dia koreksi saja. Nah, dia naik, kemudian dia koreksi sedikit, berarti kita bisa cari di situ untuk buy posisi. Dia naik, dia break di area sini, dia break area sebelumnya, high sebelumnya, kemudian dia kembali lagi. Apalagi kita bisa buy lagi dan begitu seterusnya. Kemudian ketika sell posisi gimana? Sell posisi juga sama. Kita sell posisi ketika di area sini atau lower high. Kita bisa lihat dia break, dia retest, kemudian dia break lagi. Kemungkinan gimana ini? Ya kayak gitu lagi. Dia retest, dia break. Nah, saat koreksi di sini kita bisa sell posisi. Pertama, follow trennya. Ketika bullish berarti kita tunggu dia koreksi membentuk higher low atau di sini kalian harus berpikiran tuh, bullish berarti bullish itu naik kayak gini. Berarti saya harus enter waktu dia membentuk di sini. Kayak gitu. Ketika bullish itu kayak gini sekarang, saya hilangin semuanya dulu. Ketika bullish itu kayak gini, berarti kita ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain, karena setelah ini dia bakalan bagaimana? Setelah ini dia bakalan turun. Ingat, kalau bullish kita hanya buy posisi, bukan sell posisi. Berarti ini kita ngapain? Kita tunggu dia turun sedikit, barulah kita bisa buy posisi. Nah, itu caranya. Terus ini tadi kita udah bahas bullish, bearish. Kemudian kalau konsolidasi gimana? Kalau konsolidasi seperti biasa. Konsolidasi, kalau kalian tarik garis trend di sini, dia flat. Kalau dia flat, berarti kita harus ngapain nih? Kita harus tunggu dia break, kemudian kita tunggu dia retest sebelum dia lanjut untuk turun. Jadi kalau konsolidasi kita tunggu aja dia break biar aman. Kita nggak spekulasi katakanlah di sini, kita buy di sini, tiba-tiba dia break. Enggak, kita jangan spekulasi seperti itu. Kita tunggu aja dia break. Kalau breaknya ke atas ya berarti kita tunggu retest, kita buy. Kalau breaknya ke bawah berarti kita tunggu break, retest, biarin dia turun. Jadi gitu. Oke, kita contohkan di GBP JPY H1 atau GBP Yen H1. Ini kita ada sell posisi. Waktu kemarin kita sell di area sini, kita udah dapat lumayan gede ini, jadi well done yang dapat. Entry-nya di mana? Biasanya kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Itu kita bisa enter bersama tuh. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu biasanya ada 1 kali enter. Oke, kita pertama pastiin kalau kita mau follow trend, kita harus tahu trennya. Nah, ingat tadi follow trend berarti kita harus tahu trennya. Trennya di sini apa? Bisa lihat, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini lebih rendah dari sini, berarti ini masih tren turun. Lagi pula ini juga kayak tangga turun gitu. Kemudian ini tangga turun. Nah, di sini ingat kalau trennya itu turun berarti kita sell posisi saat kayak gini di area sini. Makanya kemarin kita ada sell posisi di situ. Sell posisi di situ, kemudian dia lanjut untuk turun nanti. Jadi itu untuk bearish. Sekarang pertanyaannya pasti kalian berpikiran begini. Terus gimana kita bisa menentukan area sininya, Mas? Ini gimana ini cara menentukannya? Karena ini sekarang seharusnya dia turun, kemudian dia naik. Nah, di area sini gimana kita bisa menentukannya? Menentukan lower high di sini sebenarnya bisa dengan satu cara saja, yaitu support dan resisten. Ingat, support resisten di sini itu ada horizontal support resisten. Itu juga termasuk supply and demand. Saya contohkan. Di sini ada area penting yang sering tersentuh di market. Ini
ini untuk support resisten yang horizontal. Kemudian kalau kita tarik garis trendline juga, nih garis trendline kayak gini, dia juga menyentuh di area sini. Kemudian apalagi kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah, dia juga menyentuh area Fibonacci di sini 61,8. Jadi untuk GBP JPY di sini apa sih? Konfirmasinya itu banyak. Support resisten terkena, trendline terkena, Fibonacci terkena. Kemudian wow, udah lumayan banyak nih. Berarti kita bisa prediksi, oke, berarti kemungkinan GBP JPY ini sudah di area lower high-nya. Oke, ingat tadi saya bilang lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia sudah di sini. Jadi kita bisa sell posisi di situ. Oke, saya contohkan sekarang di AUD USD. Oke, di AUD USD sekarang ada dua tren di sini. Contoh dia sedang turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ingat kalau sell posisi kita hanya sell di area-area sini. Oke, lumayan. Kita udah dapat banyak di sini. Oke, kita bisa tarik trendline dari sini ke sini. Oke, lumayan. Kita dapat. Kalau mau enter di sini juga oke, sini juga oke. Ingat lower high, lower low, lower high, dan lower low. Oke, kalau mau follow trend kita harus sell di sini. Nah, kapan saatnya kita selesai untuk follow trend? Ketika trend line-nya itu terbreak. Kalau trend line itu ke break, berarti trend itu sudah berubah. Kita nggak bisa follow trend lagi. Kita follow trendnya kebalikannya sekarang, karena bearish sudah selesai, trend turun sudah selesai, trend naik mengikuti sekarang, atau tren naik mulai jalan. Jadi ini udah mulai jalan kemungkinan. Oke, naik, retest, kemudian dia naik di atas. Oke, retest, kemudian dia naik. Nah, dari sini kita bisa lihat setelah naik seharusnya dia gimana? Dia retest di area support strong di sini. Kemudian dia ngapain? Dia naik lagi, oke, higher high. Kemudian apa? Setelah ini, ayo. Setelah ini bakalan higher low. Pasti di area support juga. Ini ada candle yang bagus. Jadi candle yang bagus itu seperti ini. Ada satu candle di area kayak gini, kemudian satu candle itu kayak menembus semuanya. Berarti ini bullish sedang menguasai market. Apalagi di area-area penting kayak gini, ada yang penting support resisten, area higher low kayak gini kan, karena dia bullish kita bisa buy posisi ketika ada candle seperti ini di area penting tersebut. Kita bisa ekspektasi dia lebih tinggi lagi, membentuk higher high. Jadi itu penjelasan follow the trend. Saya harap video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan drop komen dan ikut live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. I will see you tonight. Bye.